Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Haris, Pak Jehipon, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izinkanlah kelompok kami, yaitu kelompok Cutnyadin, mempresentasikan hasil diskusi kami terkait permasalahan lingkungan sosial, yaitu perjudian. Boleh di next? Baik, sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Meli Wadina, yang kedua itu ada Salsabila Mardotila, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Wulan Ramadanti. Boleh di next. Baik, sebelum kita membahas materinya, sebelum kita membahas permasalahannya, di sini kita mengenali dulu nih permasalahan apa yang akan kita bahas. Nah, jadi kan tadi permasalahan yang kita angkat itu permasalahan ada di lingkungan sosial ya. Nah, eh, permasalahan ada di lingkungan sosial itu banyak sekali yang sudah terjerumus ke dalam perjudian. Nah, perjudian itu tuh banyak banget jenisnya. Ada perjudian dengan kartu, perjudian dengan slot, bahkan juga togel gitu. Nah, ini tuh tapi yang lagi banyak-banyaknya terjadi itu dari slot ya. Nah, ini tuh dari anak remaja sampai orang dewasa pun banyak yang main slot ini gitu. Nah, biasanya tuh yang main slot atau perjudian lainnya itu tuh karena dia tuh malas bekerja, dia tuh kepengennya dapat yang instan gitu, nggak mau berusaha dulu. Nah, eh, dengan dia sering mengikuti perjudian, itu kan pasti banyak banget ya pihak-pihak yang dirugikan, mulai dari orang lain mungkin yang dia hutangin, terus juga keluarga mereka, keluarga yang mungkin harus dinafkahi gitu, dan bahkan diri dia sendiri. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada dampak berjudi secara ekonomi. Yang pertama itu ialah kehilangan tabungan atau gaji. Nah, kalau misalkan dia ikut judi online gitu, terus dia ketagihan, pasti kan dia makai uang yang dia punya kan. Nah, kalau misalkan uang yang dia punya itu udah habis, pasti dia ujung-ujungnya ngutang dan lain sebagainya nih, terjerat utang besar. Kalau dia udah gajinya udah habis, utangnya juga habis, otomatis dia juga bakal kesulitan nih memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, boleh di next. Selanjutnya ada dampak berjudi secara sosial. Nah, yang keempat itu adalah kehilangan keluarga. Nah, dengan dia menghabiskan uang gajinya, bahkan dia ngutang gitu, dan dia bahkan nggak bisa menghidupi diri dia sendiri kan, apalagi keluarga dengan dia apa namanya banyak utang di sana di mana-mana gitu, terus juga nggak bisa ngidupin diri sendiri, otomatis keluarganya juga nggak bakal bisa dihidupin dan mungkin bisa aja dengan hal itu dia akan mengalami perceraian gitu gara-gara kondisi ekonominya. Dan selanjutnya juga ada pengabaian tanggung jawab. Nah, kan dia harusnya kan udah tanggung jawab dia gitu. Misalkan dia pria gitu. Kan udah tanggung jawab pria kan untuk menghidupi keluarga. Dengan dia punya utang di sana sini, otomatis dia nggak bisa memenuhi tanggung jawab itu. Selanjutnya ialah tindakan kriminal. Nah, karena dia udah apa, udah nggak ada opsi lain gitu, udah banyak utang, terus udah gitu keluarganya nggak bisa dinafkahi, bahkan dia makan sendiri pun susah gitu. Akhirnya dia akan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau begal dan lain sebagainya, yang uh, dimana untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dampak berjudi secara psikologis. Yang pertama, stres, kecemasan, kecanduan, dan juga depresi. Jadi, stres ini bisa muncul karena tekanan keuangan yang digunakan dalam berjudi. Nah, rasa takut kehilangan banyak uang atau masalah keluarga yang timbul akibat
berjudi. Terus ada kecemasan. Jadi judi itu kan tidak pasti menang atau kalahnya, maka pasti ada rasa kecemasan nanti menang atau rugi ya gitu. Terus ada kecanduan. Jadi berjudi ini mirip dengan narkoba atau alkohol. Otak terbiasa mengejar sensasi menang, padahal judi itu bisa mengalami kekalahan yang menyebabkan kerugian juga. Terus juga depresi. Jadi depresi ini bisa muncul ya karena kesalahan dengan kerugian yang besar. Yang kedua ada kehilangan fokus pada pekerjaan dan juga sekolah. Orang yang kecanduan berjudi ini sering membagi pikiran nih, misalnya lagi kerja atau lagi sekolah itu pasti kepikiran bahwa dia itu nanti setelah mengerjakan kegiatan tersebut pasti dia itu bakal melakukan judi tersebut. Jadi pikirannya tuh udah kemana-mana gitu. Terus yang ketiga ada perasaan bersalah dan rendah diri akibat kerugian. Jadi kalau misalnya dia mengalami kerugian, pasti dia nyalahin dirinya sendiri gitu, atau enggak merasa dia dirinya itu bodoh karena mengalami kekalahan tersebut. Boleh di next? Selanjutnya ada dampak berjudi secara hukum. Yang pertama, pasti ada catatan kriminal dan pemblokiran situs. Nah, jadi catatan kriminal ini seseorang jika udah tertangkap nih kepada orang yang berwajib secara ilegal, maka dia akan memiliki rekam jejak kejahatannya. Dan juga ada pemblokiran situs. Jadi pemerintah bisa memblokir akses ke situs judi online. Yang kedua ada efek hukum perdata dan sosial. Jadi efek hukum perdata ini, korban dari praktik perjudian seperti anggota keluarga bisa menggugat pelaku secara hukum untuk meminta ganti rugi atas kerugian secara finansial. Dan juga efek sosialnya pasti bisa terjadi perceraian, hilangnya hak asuh anak, bisa juga reputasinya rusak di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada pidana penjara, penyitaan aset, dan denda. Jadi yang berjudi ini bisa dihukum dengan penjara hingga 10 tahun tergantung kasusnya. Nah, peraturan ini tercatat pada KUHP dan UU ITE untuk perjudian online. Yang kedua ada penyitaan aset. Jadi aset yang diduga dari hasil judi ini, misalnya nih dia itu menang secara besar, maka uang tersebut dia belikan untuk membeli rumah. Tapi jika dia eh, itu kan termasuk tindak kriminal, maka aset yang dibeli dengan hasil perjudian tersebut itu bisa disita gitu. Terus kena denda juga karena pelaku bisa dikenakan denda dalam jumlah yang besar yang nilainya bisa sampai miliaran rupiah, terutama jika melibatkan perjudian online secara besar. Di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui nih bagaimana sih cara kita mencegah perjudian. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang risikonya. Nah, ini dapat dilakukan dengan adanya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih bahaya dari perjudian tersebut, seperti adanya risiko kehilangan uang, hancurnya hubungan dan kecanduan. Dan yang kedua yaitu dengan menjauhi lingkungan yang memicu pergaulan buruk. Seperti kita bisa menghindari tempat, teman, atau situasi yang mendorong kita untuk melakukan kebiasaan berjudi. Yang ketiga yaitu ada edukasi edukasi keluarga tentang pentingnya uang dan nilai kerja keras. Nah, kita bisa mengajarkan bahwa uang diperoleh dari usaha, kerja keras dan dedikasi, bukan dari keberuntungan semata, bukan dari secara instan. Selanjutnya yaitu bisa melaporkan situs judi ilegal ke pihak berwenang. Seperti yang telah dibahas, kita dapat berkontribusi dalam pencegahan meluasnya perjudian dengan melaporkan platform ilegal tersebut. Yang kelima yaitu dengan mencari bantuan profesional jika sudah kecanduan. Nah, jika seseorang telah kecanduan pada perjudian dan sulit untuk mengendalikan keinginannya untuk berjudi, kita dapat berkonsultasi ke psikolog, konselor, atau lembaga rehabilitas.
Nah, cara pencegahan selanjutnya yaitu kita dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Kita dapat menyalurkan hobi, energi kita pada olahraga, kerja sosial, atau aktivitas kreatif yang dapat membangun diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu dengan kelola keuangan dengan bijak. Nah, kita dapat membuat rencana keuangan yang jelas, sisihkan tabungan atau hindari menyimpan uang berlebih tanpa tujuan agar tidak tergoda untuk melakukan perjudian. Selanjutnya yaitu dengan edukasi dan kampanye anti judi. Dapat misalnya pemerintah dapat memberikan sosialisasi atau seminar atau kampanye di sekolah, kampus, bahkan di lingkungan masyarakat tentang bahayanya judi. Selanjutnya yaitu sanksi tegas dan rehabilitas. Nah, ini juga dapat dengan mendukung penerapan hukum tegas terhadap pelaku dan penyelenggara judi serta fasilitas rehabilitas untuk korban kecanduan. Dan yang terakhir, cara pencegahannya yaitu dengan menyediakan alternatif hiburan sehat, seperti menawarkan pilihan hiburan positif seperti olahraga, seni, kegiatan komunitas agar orang tidak mencari hiburan di perjudian. Nah, maka dari itu kita harus selalu katakan tidak pada judi online. Walaupun ada teman yang ngajak atau mungkin karena kita penasaran, tapi kita harus menghindari judi online dan judi-judi lainnya. Ready next? Nah, dari pembahasan yang udah kita bahas tadi, mari kita bersama-sama menjaga orang terdekat kita agar terhindar dari judi online demi kehidupan yang lebih baik. Ready next? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.